Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami ingin menjelaskan salah satu materi yang dibahas pada pengantar bisnis, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Oh iya, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Karena ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 7. Yang pertama, yaitu Evelyn K. Shalom Emanuela dengan NPM 231. Yang kedua adalah Rivalia Nindias Putri dengan NPM 216. Yang ketiga adalah Amelia Aninjas dengan NPM 224. Yang keempat adalah Rizky Lamtama Sitorus dengan NPM 243. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Ria Ananda Putri dengan NPM 242. Nah, kalau udah kenalannya, kita akan masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kalian pasti penasaran kan, apa sih itu tanggung jawab sosial perusahaan? Pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, di mana kita akan membahas pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana pengertian dari tanggung jawab tersendiri, menurut Stephen R. Covey, kata responsibility atau tanggung jawab memiliki dua kata. Yang pertama adalah respond atau tanggapan, yang kedua adalah ability atau kemampuan, di mana kita bisa menyimpulkan tanggung jawab merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi ataupun perusahaan digunakan untuk menanggapi suatu hal dari pihak lain. Dan kita pun bisa menyimpulkan dari hal tersebut bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun organisasi yang berguna untuk memberikan tanggapan yang diminta oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga mendapatkan keuntungan demi kemajuan ataupun keberlangsungan perusahaan mereka tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif tanggung jawab sosial perusahaan. Perspektif tanggung jawab sosial perusahaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Milton Friedman, yaitu pemegang saham itu berperan sebagai prinsipal dalam suatu korporasi. Lalu yang kedua, menurut The Business Roundtable, manajer perusahaan yang berperan sebagai prinsipal dalam korporasi. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan itu ada 3. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yakni mencari laba optimal, lalu dibagikan kepada pemegang saham, lalu ditahan untuk menilai perusahaan dan memenuhi kewajiban ke kreditor. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu wajib taat hukum agar persaingannya tuh adil. Misalnya, mengelola limbah sesuai aturan. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, yakni kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi dampak buruk. Contohnya dengan memberi beasiswa. Lalu selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Di tahap awal, perusahaan hanya memikirkan kepentingan pemegang saham. Di sini, tanggung jawab sosial belum dianggap penting karena perusahaan merasa kewajibannya hanya sebatas menghasilkan laba. Lalu di tahap kedua, perusahaan mulai memperhatikan karyawan. Hal ini dilakukan karena karyawan dipandang sebagai aset penting yang harus dijaga agar perusahaan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, di tahap ketiga, perusahaan memperluas tanggung jawabnya kepada pihak lain seperti konsumen, pemasok, dan kreditur. Pada tahap ini, perusahaan mulai peduli pada hal-hal seperti kualitas produk, harga yang adil, layanan yang baik, serta dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Lalu pada tahap terakhir atau tahap keempat, perusahaan memandang dirinya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial mencakup kepedulian terhadap masyarakat luas, pembangunan sosial, serta lingkungan. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berusaha memberi manfaat bagi masyarakat. Baik, di slide selanjutnya merupakan dimensi tanggung jawab sosial perusahaan yang dibagi menjadi 4 kategori,
Yang pertama, ada economic responsibilities, yang merupakan tanggung jawab utama perusahaan karena lembaga bisnis atau perusahaan terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa bagi masyarakat sekaligus mencari laba. Lalu yang kedua, ada legal responsibilities. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya, membayar pajak, menaati undang-undang tenaga kerja, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga, ada ethical responsibilities. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan nilai, norma, dan etis. Etis yang dimaksud adalah refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menilai suatu isu. Apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau tidak, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan atau tidak. Lalu yang keempat, ada discretionary responsibilities. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Contohnya, donasi, program sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan agenda tanggung jawab sosial perusahaan dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama yaitu tentang lingkungan dan juga perubahan iklim, di mana diharapkan perusahaan dapat beradaptasi atau menangani masalah serius tentang perubahan iklim atau dampak lingkungan lainnya. Dan juga perusahaan diharapkan dapat berinovasi secara terus-menerus agar keberlangsungan perusahaan dapat berjalan secara berkala. Yang kedua adalah transparansi dan juga akuntabilitas, di mana perusahaan wajib terbuka dan juga melaporkan dampak positif maupun negatif kepada pihak publik agar perusahaan tersebut dapat dipercaya. Yang ketiga adalah pelembagaan CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility makin terstandarisasi dalam pedoman internasional, di mana diharapkan kebijakannya dapat diterapkan untuk menegakkan keadilan jika suatu waktu perusahaan melakukan tindakan kecurangan. Dan yang keempat adalah perlibatan atau keterlibatan dalam pemangku kepentingan stakeholder yang juga berguna untuk mengidentifikasi suatu masalah dan juga mendukung dalam keberlanjutan perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah hak tenaga kerja, di mana setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama. Jadi, mereka mendapatkan keadilan sama dan rasa hormat yang sama dari bagian hak asasi manusia. Baik, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan poin-poin penting dari agenda tanggung jawab sosial perusahaan untuk masa depan. Yang keenam, ada investasi komunitas. Jika dahulu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan lebih banyak fokus pada filantropi atau kegiatan amal, sekarang mulai bergeser ke investasi yang sifatnya berkelanjutan. Artinya, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tapi juga berupaya untuk membangun komunitas agar bisa lebih berkembang secara mandiri. 7. Rantai pasokan dan keamanan produk. Perusahaan saat ini dituntut untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap pemasoknya. Jadi, bukan hanya perusahaan memastikan kualitas produk, tapi juga bisa memastikan pemasok itu diberi upah yang adil dan produk yang dihasilkan juga aman untuk digunakan. 8. Usaha berorientasi sosial. Ada tren baru yang juga muncul, yaitu social enterprise. Ini menggabungkan antara keuntungan bisnis dan manfaat sosial. Jadi perusahaan tetap mencari profit, tapi sambil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang kesembilan, ada pengentasan kemiskinan. CSR juga diharapkan untuk bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial. Perusahaan diharapkan untuk dapat berperan aktif mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap kurang mampu. Terakhir, perebutan tenaga kerja berbakat. Di era sekarang, persaingan untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang menarik, mendukung pengembangan diri, dan membuat karyawan betah untuk berkembang bersama perusahaan.
Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yaitu aspek yang sangat penting karena memiliki dampak pada berbagai pihak. Bagi masyarakat sendiri, CSR dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian dalam aspek hukum, CSR mendorong terciptanya persaingan yang sehat sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Sementara itu, dari sisi ekonomi, CSR juga memberikan keuntungan bagi pemegang saham serta menjaga kepercayaan para kreditur untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan. Secara garis besar, perusahaan yang mampu memenuhi seluruh tanggung jawab sosialnya mencerminkan manajemen yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada keberlanjutan. Demikianlah pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok 7 terkait materi tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi ataupun memberikan pendapat terkait materi yang telah kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, kami ucapkan mohon maaf dan atas atensi dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.